Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Ya, kita lanjut ke video yang berapa jadinya ini ya? Yang keempat, ya, yang keempat. Di mana seharusnya itu akan memberikan kritik dan saran, tetapi teman saya yang absen berapa? 24 tidak mengerjakan tugas, sehingga saya ditugaskan untuk mencari jurnal yang lain untuk dirangkum lah, begitu istilahnya. Kemudian saya menjumpai atau mendapatkan jurnal yang berjudul Ilmu Akhlak Tasawuf dalam Membangun Karakter, yang dimana dipublikasikan oleh Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Jurnal ini membahas secara mendalam bagaimana akhlak dan tasawuf itu berperan dalam pembentukan karakter manusia melalui penyucian hati dan pengendalian diri. Kemudian selanjutnya yang pertama itu adalah isinya adalah jurnal ini menjelaskan bahwa konsep akhlak dalam Islam itu bukan hanya berkaitan dengan perilaku lahiriah kita, tetapi juga kondisi batin seseorang. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji seperti sabar, jujur, ikhlas, serta akhlak tercela seperti sombong dan riya. Disinilah peran tasawuf itu menjadi sangat penting, karena tasawuf itu tidak hanya mengajarkan teori moral, ya, akan tetapi juga menawarkan jalan spiritual untuk membersihkan hati dan sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat yang baik. Ya, kemudian selanjutnya jurnal ini menyoroti bahwasanya inti dari tasawuf adalah tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa kita. Proses ini mencakup 3 langkah utama. Yang pertama adalah membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti marah berlebihan, tamak, dan atau cinta dunia. Kemudian yang kedua itu adalah menghiasi hati dengan sifat-sifat yang positif seperti rasa syukur, tawaddu, ikhlas, dan qanaah. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah an-nafs, yaitu mengendalikan atau mampu mengendalikan diri sendiri agar setiap orang itu tetap berada di jalan yang benar meskipun menghadapi godaan dan tekanan. Jurnal ini juga memaparkan ya, beberapa metode yang digunakan dalam tasawuf untuk membentuk karakter. Di antaranya adalah zikir, yang dimana menjadikan hati akan lebih tenang dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yang kedua itu adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat, gitu, agar seseorang itu tidak terus-menerus mengulangi kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga itu misalkan taubat, yang dimana membantu memperbaiki perilaku secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya itu misalkan riyadhah, yaitu latihan spiritual seperti puasa sunnah dan pengendalian ucapan yang melatih disiplin diri. Kemudian selanjutnya, selain yang saya jelaskan tadi itu, jurnal ini juga menekankan pentingnya keteladanan seorang guru atau pembimbing spiritual. Dalam pendidikan akhlak, keteladanan lebih efektif daripada sekedar teori. Ya. Seorang santri atau seorang murid biasanya itu belajar dari contoh nyata atau realistisnya lah kita bilang, yang dibicarakan atau yang diberikan oleh gurunya, sehingga proses pembentukan karakter dapat berlangsung lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian pada bagian akhir, jurnal ini juga menegaskan bahwasanya nilai-nilai tasawuf itu sangat relevan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang modern. Nah, di tengah maraknya stres dan krisis moral, tasawuf menawarkan solusi berupa ketenangan batin, pengendalian emosi, serta penguatan karakter dari dalam. Ya. Pendidikan karakter yang tidak melibatkan dimensi spiritual seringkali gagal dalam jangka panjang, karena hanya mengubah perilaku luar tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu hati. Gitu. Kemudian, sebagai kesimpulannya, jurnal ini menyampaikan bahwasanya tasawuf adalah fondasi penting ya, dalam membangun karakter manusia. Dengan penyucian hati dan pengendalian diri, serta melalui metode zikir, muhasabah, taubat, dan keteladanan, tasawuf mampu membentuk manusia yang lebih tenang dan lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya paparkan dari jurnal yang pernah saya baca. Mungkin hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.